Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua peserta didik kelas 8 dan kelas 9 ya. Pada pertemuan kedua kita akan membahas yang namanya aplikasi Microsoft Office Word ya. Sebelum saya memulai ya, saya akan menjelaskan dulu aplikasi Microsoft Office ini terdapat beberapa paket aplikasi yang lainnya ya. Kita hanya akan membahas salah satu paket aplikasinya, yaitu aplikasi Microsoft Office Word. Oke, kita lanjut. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Microsoft Office Word? Ya, kalau kita membahas tentang aplikasi Microsoft Office Word, tentu harusnya kita sudah tidak lagi asing ya dengan bahasanya ya. Dan saya yakin adik-adik semua sudah mempelajarinya pada semester-semester ataupun pada kelas sebelumnya. Tapi kenapa sih kita tetap membahas kembali tentang Microsoft Office Word ini? Karena ini adalah salah satu kebutuhan materi yang nantinya akan kita ujiankan pada ujian sertifikat komputer ya. Oke, mari kita simak bersama apa yang dimaksud dengan Microsoft Office Word. Microsoft Office Word ya, ini loh, ini Microsoft Office Word nih. Nah, ini nampak ya. Oke, Microsoft Office Word merupakan aplikasi pengolah kata ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sebutnya aplikasi pengolah kata. Aplikasi ini sudah sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita ya. Dalam perangkat pengolah kata ini terdapat yang namanya menu dan ikon yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Dan juga melalui program pengolah kata ini dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi perlu kita ingat, Microsoft Office Word ini tidak hanya dapat mengolah kata ternyata. Microsoft Office Word ini dapat mengolah apa? Mengolah angka, mengolah gambar. Jadi ada tiga ya, ada tiga yang dapat diolah oleh Microsoft Office Word. Saya ulangi ya, Microsoft Office Word dapat mengolah kata, dapat mengolah angka, dapat mengolah gambar. Jika pertanyaan adik-adik adalah aplikasi pengolah angka itu adalah Microsoft Excel, benar, itu tidak salah. Ketika kita membandingkan antara Microsoft Word ya, kemudian kita membandingkan dengan Microsoft Excel, tentunya yang lebih efektif adalah Microsoft Excel. Tetapi itulah kelebihan dari Microsoft Office Word, kita dapat mengolah angka ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita membahas pembelajaran Microsoft Office Word ini lebih jauh, mari kita perhatikan peta konsep yang ada di sini. Ya, ada di sini, nampak ya? Peta konsep ya. Oke. Jadi ini loh peta konsep kita, peta pembelajaran yang akan kita lakukan di kedepannya ya. Mungkin saya akan lebih mempersingkat penjelasannya. Di sini peta konsep kita yang paling pertama yaitu mengenal program pengolah kata. Pada pembahasan pertama kita akan mempelajari, mengingat kembali, mereview kembali apa yang dimaksud dengan aplikasi Microsoft Word. Apa gunanya Microsoft Office Word dan yang lain-lain. Bisa jadi itu
kelemahan, fungsi Microsoft Word, semua akan kita bahas di pembahasan pertama, ya. Kemudian pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini berkaitan dengan bagaimana cara mengaktifkan program aplikasi pengolah kata. Jadi yang namanya bagaimana cara mengaktifkan program aplikasi pengolah kata, di sini kita akan membahas ada dua yaitu melalui menu shortcut dan menu start, ya. Oke. Pembahasan ketiga kita adalah elemen dasar jendela Microsoft Word. Jadi elemen dasar kita akan melihat nih yang mana sih termasuk dalam elemen-elemen dasar Microsoft Word, ya. Contohnya kita lihat ada yang namanya Office button. Office button, ya. Office button itu bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya zoom in, zoom out, ataupun zoom in atau, ya, atau garis miring maksudnya, ya, terhubung, ya. Out, zoom in atau out. Nah, apa sih itu gunanya? Kemudian ada lagi title bar dan lain-lain. Kita akan membahasnya di pembahasan ketiga. Kita nggak hanya membahas, oh ini loh Office button, oh ini loh title barnya, tapi kita akan membahas apa fungsinya dari title bar, ya, apa fungsinya apa fungsinya Office button, dan yang lain-lain, masih banyak, ya. Kemudian pada pembahasan keempat kita akan membahas yang namanya apa saja ikon perangkat lunak pengolah kata. Kita akan melihatnya dari toolbar standar, kemudian ikon yang ada di menu formatting, kemudian drawing pada Microsoft Word 2007. Kemudian kita akan membahas apa sih ikon-ikon yang berada di Quick Access Toolbar, ya. Apa aja dalamnya, apa aja fungsinya, kita akan membahasnya di pertemuan keempat. Kemudian yang kelima, menu perangkat lunak pengolah kata, ya. Di menu perangkat lunak pengolah kata ini kita akan membahas yang namanya menu bar Microsoft Word 2007, kemudian ribbon tab menu Microsoft Word 2007, ya. Kita akan membahas di semester ini. Mungkin pelajaran untuk kelas 8 dan kelas 9 itu sama. Hanya yang letak perbedaannya yaitu apa? Kelas 8 akan mempelajari fitur-fitur pada Microsoft Word, ya. Kalian akan kembali menuliskan beberapa surat ataupun cerita-cerita yang telah ataupun yang harus diedit menjadi lebih indah. Sedangkan kelas 9 akan mempelajari bagaimana cara menyusun makalah. Jadi saya harap adik-adik semuanya nanti dapat mencoba di rumah, mempraktekinnya jika ada komputernya. Tetapi jika tidak ada, saya berharap adik-adik semua belajar untuk memahami apa yang telah dijelaskan, ya. Jika tidak jelas, maka adik-adik dapat bertanya kepada saya. Di pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan khusus kelas 8 dan khusus kelas 9. Ya, kelas 8 cara-caranya, kemudian kelas 9 cara-cara membuat makalah. Yang ini cara-cara menggunakan Microsoft Word, ya. Mungkin kalau kelas 7 kalian sudah pelajari cara-cara edit. Mari kita buktikan di pembelajaran ini kalau adik-adik semua sudah memahaminya, ya. Oke.
kita akan memasuki sedikit materi ya sebelum kita masuk ke dalam Microsoft Office Word. Ya, silakan disimak lagi, lebih simak dari sebelumnya ya. Pada zaman sekarang, komputer sudah tidak lagi lepas dari setiap aktivitas kita. Kita sudah hampir tiap hari di depan komputer. Sudah hampir tiap hari di depan teknologi, contohnya handphone, laptop, dan komputer. Ya, tentunya komputer digunakan untuk membantu dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik di kantor, di rumah, ataupun tugas-tugas akademis. Ya, ada hal yang harus dipahami sebelum kita mengenal lebih jauh Microsoft Office Word, yaitu apa? Komponen-komponen dasar yang membentuk sistem komputer. Atau saya buat pertanyaan seperti ini, tahukah Anda apa yang membentuk sebuah komputer? Ya, tahukah kamu komponen dasar yang membentuk sebuah sistem komputer? Nah, itu lebih tepat. Ya, apa saja? Ataukah tahukah kamu komponen dasar yang membentuk sistem komputer? Jadi pada dasarnya sistem komputer ini dibentuk oleh dua komponen utama. Dua komponen utama yaitu ada hardware dan software. Hardware dan software dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai apa? Hardware itu perangkat keras dan software itu perangkat lunak. Ya. Jadi saya harap adik-adik sudah tahu nih. Oh, hardware ini perangkat keras loh. Kalau ditanya ya, misalnya, hey kamu, ya kamu yang lagi nonton, ya, saya tanya kamu, apa artinya hardware? Kamu sudah bisa jawab, oh hardware itu perangkat keras, ya. Kemudian apa itu software? Ya, software itu perangkat lunak loh kok, nggak usah ditanya lagi. Semua orang udah tahu apa itu hardware dan software ya kok ya, nah, gitu loh. Tapi tetap memang sudah mengetahui arti yang lebih jauh dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, kita akan membahas lagi selanjutnya. Hardware harus diingat dulu ya. Hardware dan software merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan dari komputer sebagai produk dari teknologi informasi. Gak bisa mereka dipisahkan. Ketika kita mempunyai yang namanya hardware tetapi tidak mempunyai yang namanya software, maka komputer tidak dapat dioperasikan. Jika kita memiliki software tetapi tidak memiliki hardware, maka kita juga tidak bisa mengoperasikan komputer ataupun komputer tidak dapat digunakan. Ya, tapi apa sih sebenarnya itu hardware? Yang namanya hardware tentu dia perangkat komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Ya, sedangkan software sebuah program yang ditulis dalam bahasa komputer dan digunakan di dalam sebuah sistem komputer yang artinya tidak dapat disentuh secara fisik. Ya, ini saya contohin nih. Di sini ada yang namanya hardware. Ini namanya hardware ya. Hardware. Kenapa sih dia disebut sebagai hardware? Seperti yang tadi kita bahas. Ya, dia dapat dilihat, dapat kita lihat bersama. Oh, ini hardware. Kemudian dapat kita sentuh secara fisik. Benar ya, saya dapat menyentuhnya secara fisik ya. Oke, ini kita sebut sebagai hardware. Tapi yang namanya software kita hanya dapat melihat.
tapi kita tidak dapat menyentuhnya secara fisik. Dia dibuat berdasarkan kode-kode ataupun bahasa komputer, ataupun ya orang mungkin bilangnya pemrograman ya. Oke, kita lanjut. Software dapat diartikan sebagai perangkat lunak, piranti komputer ataupun program komputer ya. Arti software dapat diartikan perintah-perintah terperinci yang digunakan untuk memerintah perangkat keras agar melakukan tugas-tugas tertentu. Tetapi perlu diingat, software dibagi menjadi dua istilah. Istilah pertama yaitu software system. Ya, software system ataupun sistem software dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada juga yang namanya software aplikasi ataupun application software. Apa sih bedanya kedua itu? Yang namanya software system. Software system ini merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengkontrol pekerjaan komputer dan seluruh perangkat input-output ya. Input-output, yang namanya input itu berarti input, masukan ya. Yang namanya input tentu dia perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam komputer. Yang namanya output yaitu apa? Yang namanya output tentu dia sebagai alat keluaran dari komputer. Saya akan menyebutkan contoh-contohnya. Input. Contoh input di dalam komputer itu apa? Ada mouse, ada keyboard, ada mikrofon. Kemudian ada apa lagi? Masih banyak kan? Nah, jadi ini akan menjadi tugas adik-adik semuanya ya. Nanti adik-adik dapat melihat tugas adik-adik apa saja di menu latihan ya. Oke. Kemudian output. Apa contohnya output itu? Speaker. Benar nggak speaker itu output? Kemudian infocus. Infocus apakah dia mengeluarkan sebuah keluaran, display ataupun tampilan? Ada kan? Berarti dia disebut sebagai output. Kemudian ada lagi monitor. Monitor ini juga kita sebut sebagai media output ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah paham ya apa yang namanya input dan output? Oke. Kemudian kita akan melihat beberapa kontrol yang dapat dilakukan oleh sistem, software system. Apa sih? Yaitu menghidupkan komputer. Ya. Kemudian menjalankan program komputer. Kemudian menyimpan data informasi ke dalam media penyimpanan. 3. Ya. Kemudian yang keempat, mengcopy file. Itu termasuk ke dalam software system. Kemudian apalagi? Memformat media penyimpanan. Itu semua termasuk dalam fitur software system ya. Kita lanjutkan. Sedangkan yang namanya software aplikasi. Jadi software aplikasi ini disebut sebagai software terapan ataupun application software. Dia diterapkan di dalam komputer, diinstal di dalam komputer sehingga dia bisa digunakan ya. Software aplikasi ini merupakan program-program komputer yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik. Misalnya mengetik naskah. Mengetik naskah tentu kita dapat melalui apa? Tentu dapat melalui Microsoft Word, Notepad, kemudian ada Wordpad, kemudian masih banyak yang lain-lain ya. Menggambar, kita dapat menggambar melalui Paint. Kemudian aplikasi-aplikasi lainnya seperti apa kita dapat menggambar? Seperti Photoshop, Corel Draw, kita bisa menggambar kan? Kemudian mengolah foto, kita juga bisa mengolah foto dari Photoshop, Photoscape, dan yang lain-lain
ya. Kemudian ada juga software yang digunakan sebagai pendidikan, ya. Contohnya ada apa saja yang namanya software pendidikan. Di sini saya sudah memeriksa lagi lebih jauh. Ada yang namanya software Sebran ABC. Jadi software ini setelah saya review digunakan untuk mengenalkan huruf-huruf pada peserta didik yang baru mengenal huruf, ya. Oke. Kemudian ada juga ABC for Kids. Ini juga salah satu aplikasi pendidikan, ya. Kemudian ada juga yang namanya Google Earth. Google Earth ini untuk kita melihat peta dunia. Ini dalam bentuk gambar langsung, ya, dalam bentuk gambar langsung. Kemudian ada juga Wikipedia. Ini juga termasuk dalam software aplikasi dalam bidang pendidikan. Tapi di lab kita juga ada apa saja yang paling utama, yaitu typing game, ya. Kemudian aplikasi dalam bidang hiburan. Kalau hiburan saya mungkin nggak perlu jelaskan. Udah pada tahu semua, ya, aplikasi pendidikan. Contohnya ada Dota, kemudian hiburan, ya, kemudian ada GTA. Tapi bukan berarti harus game. Seperti aplikasi media player yang menampilkan film-film untuk hiburan, itu juga sama, kita sebut sebagai aplikasi di bidang hiburan, ya. Kemudian masih ada juga beberapa aplikasi di bidang lainnya. Oke, kita lanjut, ya. Secara umum, software juga dapat dikelompokkan berdasarkan tugasnya, yaitu ada software pengolah kata, ada software pengolah angka, ada software grafis, ada software multimedia, dan ada software penerbitan, ya. Udah 5, ya. Kemudian ada software database, berarti ada 6 semuanya. Nanti saya akan memberikan tugas untuk adik-adik semua mencari. Yang pertama yang tadi, ya, input output ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan software berdasarkan tugasnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Apa saja sih software pengolah kata itu? Isinya ada apa saja? Contohnya apa sih? Contohnya software pengolah angka, software pengolah grafis, software multimedia, software penerbitan, software database. Nanti itu akan ada tugasnya dari saya, ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita hari ini. Jika masih ada yang belum dipahami, adik-adik dapat menghubungi saya di WhatsApp, ya, tentunya. Untuk WhatsAppnya saya yakin adik-adik semua sudah tahu nomor saya. Kemudian saya berharap adik-adik dapat memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian saya berharap adik-adik segera mengerjakan latihannya. Kenapa? Karena saya harus memeriksanya secara manual, ya. Karena soal-soal yang saya berikan itu dalam bentuk soal penguraian, assessment, ataupun esai, ya. Oke, baik, cukup sampai di sini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semuanya.